yang terjadi di masyarakat, mereka menggadaikan sawah, mereka menggadaikan kebun. Jadi kebunnya yang digadaikan. Seharusnya bukan kebunnya yang digadaikan, bukan sawahnya yang digadaikan, tapi surat kepemilikan sawahnya. Jangan engkau berpikir dengan mengambil keuntungan, mengambil hasil kebun ya, engkau akan bertambah kaya, hidupmu akan bertambah makmur, engkau akan hancur hidupmu. Mereka butuh dibantu. Kalau memang kita tidak butuh gadainya ya nggak usah pakai gadai di situ. Yang jelas mereka butuh bantuan kita. Di masa saat-saat banyak yang di PHK, apalagi di masa saat-saat orang itu butuh pekerjaan, butuh uang, butuh penghidupan, butuh makan, tentu sifat seorang muslim adalah dia menolong. Ini masalah yang banyak terjadi di masyarakat. Gadai. Gadai ini dianggap menyelesaikan masalah tanpa masalah. Di dalam agama kita, gadai itu disebut ar-rahn. Rasulullah SAW meninggal dunia dalam kondisi baju besinya itu digadaikan ke pedagang Yahudi. Nabi membeli gandum, uang cashnya belum datang, maka Nabi menggadaikan baju besinya karena orang Yahudi tidak terima kecuali ada jaminan. Tujuan gadai itu adalah jaminan agar orang yang meminjam uang ini membayar. Sehingga tatkala sampai waktu yang telah ditetapkan dia tidak membayar, pemilik uang diperbolehkan menjual barang dia lalu mengembalikan sisanya. Mamanya dia pinjam 20 juta, ternyata tanahnya dijual 30 juta, maka 10 juta dibalikin. Yang terjadi di masyarakat, mereka menggadaikan sawah, mereka menggadaikan kebun. Jadi kebunnya yang digadaikan. Seharusnya bukan kebunnya yang digadaikan, bukan sawahnya yang digadaikan, tapi surat kepemilikan sawahnya, sertifikat itu yang digadaikan sebagai jaminan bahwa dia mau bayar. Dan ketika digadaikan, pemilik uang tidak punya hak untuk menggarap sawahnya, untuk mengambil hasil kebunnya, nggak boleh. Kalau dia mengambil, berarti dia mengambil kelebihan. Pinjamnya 20 juta, bayarnya bukan 20 juta. 20 juta plus hasil kebun. Hasil kebun itu berapa? Kalau dihitung mungkin bisa jadi sama dengan uang nanti. Ini namanya riba. Maka dalam sebuah kaidah disebutkan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua jual beli, semua qard, akad utang piutang yang ada keuntungannya itu riba. Karena dia dapat keuntungan gitu loh. Asas utang piutang ini adalah al-ihsan, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, menolong orang lain, bukan mencari keuntungan. Kalau tadi disebutkan akadnya itu mencari keuntungan, dia mau gadai, oh iya silahkan ini. Gadai motor, motornya dipakai, gadai mobil, mobilnya dipakai. Gadai sawah, sawahnya digarap. Kebun, kebunnya diambil keuntungannya. Hasil kebunnya. Maka dia mendapatkan kelebihan uang dari apa yang dia pinjamkan. Ini namanya riba. Jadi kalau bicara gadai itu boleh sekedar untuk jaminan. Karena kita takut uang kita hilang. Bukan kita hendak mencari keuntungan. Ingat, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu menghapuskan, menghancurkan riba. Jangan engkau berpikir dengan mengambil keuntungan, mengambil hasil kebun ya, engkau akan bertambah kaya, hidupmu akan bertambah makmur, engkau akan hancur hidupmu. Wa yurbis shadaqat, Allah itu melipat gandakan sedekah. Sehingga orang yang minjemin orang lain, dia itu sedang berbuat baik kepada orang lain, yang dia akan mendapatkan pahala sedekah. Orang kalau pinjemin 1 juta, itu dapat pahala setengah dari 1 juta itu pahala sedekah. Berarti 500.000. Kalau sudah jatuh tempo, dia belum bisa bayar, kemudian dia kasih tempo lagi, seakan-akan dia sedekah full dengan jumlah uang yang dia pinjamkan. Maka adalah seorang muslim sadar, jangan sampai dia makan haram, jangan sampai dia membuat hancur hartanya dan menderita keluarganya gara-gara makan riba. Salah satunya dengan keuntungan gadai tadi. Kita lihat di beberapa tempat, ya mungkin di daerah-daerah sekitar kita juga, bahkan mungkin kita pernah mengalaminya. Jika ada yang menggadaikan sawah pada si A, maka
sawah ini ditahan oleh si A, lantas dia manfaatkan untuk ditanam tanaman, ya kemudian hasil panennya dia ambil. Sampai berapa lama? Sampai utangnya itu lunas. Perlu dipahami bahwa akad ini namanya gadai, kita kenal bersama. Dan ini dalam kasus utang piutang. Saya bacakan di sini ada dari kitab Al-Mu'taqad fil Fiqh Syafi'i karya Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Beliau sebutkan bahwa ketika seorang yang punya uang, dia pinjamkan pada orang lain dan dia pegang barang gadaian tadi, manfaatkan barang di gadai ini, maka di sini beliau rinci menjadi dua. Kami ringkaskan ya. Beliau rinci menjadi dua. Yang pertama, jika sudah ada izin, ya silakan pakai saja, silakan pakai saja. Ya, ada izin ketika akad tanah tadi, silakan untuk dipakai. Maka kata beliau, syarat ini syarat yang fasid, syarat yang rusak dan merusak akad gadai tadi. Karena syarat ini yunafi muqtadal akad fi tawassuk faqat. Karena maksud dari gadai itu sebenarnya kita cuma dapat jaminan kepercayaan. Maka kalau dipakai berarti sini kita dapat manfaat. Dan orang yang tentu menggadaikan barang ini, ya, dia dapat doror, ya. Dia kena mudarat karena barangnya itu dipakai. Sedangkan yang meminjamkan uang tadi dia dapat manfaat. Dan ini masuk dalam kaidah kata Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, li'anna kulla qardin jarra naf'an fahuwa riban wa haramun. Setiap utang piutang yang di situ ada manfaat, maka itu adalah riba dan dihukumi haram. Nah, berarti seperti itu riba statusnya. Dia dapat manfaat dari apa? Dari pemakaian tadi. Walaupun ketika kembalikan utang nantinya, pinjam 10 juta, kembali 10 juta juga. Kemudian beliau rinci yang kedua, gimana kalau dapat izin memakainya setelah akad? Kesimpulan dari Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, misalnya ada yang pakai, ini gadai kendaraannya, ya, setelah dilunasi kemudian dia pakai seperti itu, maka ini sah-sah saja. Kata beliau, fayajuzu lil murtahin ayantafiya bil marhun. Sudah selesai ya, dia boleh manfaatkannya karena yang punya barang tadi mengizinkan hal itu. Nah, berarti gimana kalau tidak diizinkan? Nah, apalagi kalau tidak diizinkan untuk memakai sejak awal, kok dipaksa untuk memakai sawah tadi, ini suatu kezoliman, tambah lagi itu adalah riba. Yang jelas kita mesti bantu orang dalam masalah utang piutang ini. Apalagi kalau kita lihat sekitar kita itu kelaparan, mereka butuh dibantu. Kalau memang kita tidak butuh gadainya, ya nggak usah pakai gadai di situ. Yang jelas mereka butuh bantuan kita. Di masa saat-saat banyak yang di PHK, apalagi di masa saat-saat orang itu butuh pekerjaan, butuh uang, butuh penghidupan, butuh makan, tentu sifat seorang muslim adalah dia menolong. Ya, ingat ya, dia menolong saudara-saudaranya yang susah tadi. Wallahu fi aunil abdi makana al-'abdu fi auni akhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Allah itu akan menolong seseorang sebagaimana dia menolong saudaranya. Kalau dia lunasi utang atau dia beri keringanan pada saudaranya dalam masalah utang, atau dia kasih saja dalam bentuk sedekah, mudah-mudahan ketika dia susah juga Allah akan menolongnya. Semoga jadi perenungan dan Allah berikan kita taufik dan hidayah.